Tahukah kamu, ada satu malam di mana manusia dilarang keras melangkahkan kaki ke tempat ini. Bukan karena binatang buas, bukan karena medan yang terjal, melainkan karena hutan ini sedang penuh sesak oleh mereka yang tak kasat mata. Selamat datang di Alas Purwo, hutan tertua di tanah Jawa. Sebuah ekosistem purba yang diyakini bukan hanya sebagai paru-paru dunia, melainkan sebagai istana megah bagi kerajaan jin terbesar di Nusantara. Di balik rimbunnya pepohonan mahoni dan jati yang menjulang tinggi ini, tersimpan rahasia kelam yang telah terkubur berabad-abad lamanya. Konon, siapapun yang masuk dengan niat buruk tidak akan pernah menemukan jalan pulang, tersesat selamanya di dimensi lain. Legenda ini memuncak setiap kali kalender Jawa menunjuk pada malam 1 Suro. Bagi masyarakat sekitar, ini adalah malam keramat. Udara terasa lebih berat dari biasanya, dan aroma tanah basah bercampur dengan wangi melati yang menyengat tiba-tiba menyeruak tanpa sumber yang jelas. Ini adalah saat di mana gerbang gaib terbuka lebar. Para lelembut, demit, dan seluruh entitas astral dari penjuru Jawa berkumpul di sini. Mereka menggelar hajatan besar, sebuah perayaan yang meniru kehidupan manusia, namun dengan cara yang mengerikan. Warga lokal menyebut fenomena ini sebagai pasar setan. Kisah tentang pasar setan ini bukanlah dongeng pengantar tidur belaka. Banyak warga desa penyangga hutan yang memiliki kesaksian serupa. Salah satunya adalah cerita turun-temurun dari mereka yang tidak sengaja melihatnya. Mereka yang pernah tersesat menceritakan bahwa di tengah keheningan hutan yang mematikan, sayup-sayup terdengar suara gamelan. Bukan gamelan yang indah, melainkan irama yang sumbang, bertempo lambat dan menyayat hati. Suara itu terdengar jauh, namun terasa sangat dekat di telinga, seolah dibisikkan langsung oleh angin yang berhembus di tengkuk leher. Bayangkan dirimu berjalan sendirian di sana. Awalnya hanya suara jangkrik dan burung hantu. Namun perlahan suara itu berganti menjadi riuh rendah, layaknya sebuah pasar tradisional yang ramai. Suara tawar-menawar dalam bahasa Jawa kuno yang tidak lagi dipahami manusia modern, suara tertawa yang melengking tinggi, hingga suara tangisan pilu yang menyatu menjadi kakofoni yang memusingkan kepala. Di kejauhan, di antara celah pohon-pohon raksasa, terlihat pendar cahaya lampu minyak yang berjejer rapi. Sebuah pemandangan yang mustahil ada di tengah hutan belantara pada jam 3 pagi. Mereka yang memiliki penglihatan lebih atau yang sedang sial akan melihat wujud asli dari keramaian itu, bukan manusia yang sedang bertransaksi. Sosok-sosok itu berjalan tanpa menyentuh tanah. Wajah-wajah pucat pasi, beberapa tanpa mata, beberapa dengan leher yang terkulai tidak wajar. Mereka bertransaksi bukan dengan uang, melainkan dengan dedaunan kering yang di mata mereka adalah emas, atau bahkan barter dengan potongan jiwa. Bau anyir darah dan daging busuk menyeruak, menggantikan aroma melati yang tadi sempat tercium. Ini adalah pusat perniagaan kaum jin, tempat membuang segala hal yang najis. Mitos yang beredar mengatakan, jika kamu tidak sengaja masuk ke pasar ini, jangan pernah menerima apapun yang mereka tawarkan. Seringkali, sosok-sosok ini akan menyapa dengan ramah yang dibuat-buat, menawarkan makanan lezat atau minuman segar. Namun, di alam nyata, apa yang kau makan bisa jadi adalah tanah kuburan atau bangkai ulat. Sekali kau menerima tawaran mereka, atau sekadar menjawab sapaan mereka, jiwamu terikat. Kamu tidak akan bisa kembali ke dunia manusia, dan ragamu akan ditemukan penduduk desa dalam keadaan linglung, atau bahkan sudah tak bernyawa di bawah pohon besar. Ketakutan terbesar bukanlah melihat mereka, melainkan ketika mereka menyadari keberadaanmu. Saat suasana riuh pasar tiba-tiba hening seketika, dan ribuan pasang mata merah
menoleh serentak ke arahmu. Saat itulah naluri bertahan hidup mengambil alih. Kau berlari, namun seolah tanah yang kau pijak bergerak mundur. Pohon-pohon seakan berpindah tempat menutup jalan. Di alas Purwo, logika dan arah mata angin tidak lagi berlaku. Hanya doa dan kepasrahan total kepada Sang Pencipta yang konon bisa membuka kembali tabir jalan pulang. Alas Purwo tetap berdiri kokoh, menyimpan jutaan misteri yang tak terpecahkan oleh nalar manusia. Ia adalah penjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Bagi kita, mungkin itu hanya hutan belantara, tapi bagi mereka yang tak kasat mata, itu adalah kota metropolitan yang megah. Jika suatu saat kau melintas di dekatnya dan mendengar suara gamelan di tengah malam, atau melihat keramaian di tempat yang seharusnya sepi, jangan menoleh, teruslah berjalan dan jangan pernah berhenti. Karena di sana, di balik kabut alas Purwo, mereka selalu menunggu tamu baru untuk diajak menetap selamanya.